Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ya, oke. Bapak Ibu, tadi waktu masuk ke sini rasanya hati kita berbunga-bunga nggak ya? Kayak kita sedang mengenang masa-masa di apa ya, belasan tahun gitu ya, atau 20-an tahun gitu ya. Saat-saat kita sedang falling in love dengan pasangan kita. Ada yang merasa seperti itu? Karena suasananya sangat mendukung sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kita juga melihat bentuk-bentuknya seperti ini. Bentuk apa ya Bapak Ibu ya? Bentuk hati. Nah, ini ada dua warna. Nah, dua warna ini apa ya maksudnya? Ternyata ini ada maksudnya Bapak Ibu. Ya, maksudnya ini adalah warna pink untuk para ibu-ibu, para wanita ya, lalu yang merah untuk para pria atau para suami gitu ya. Nah, jadi dua warna ini disatukan dengan cinta atau dengan kasih gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Lalu di sini juga ada lilin yang disusun dan berbentuk hati juga. Ya, nah, ini momen-momen yang bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Kalaupun mungkin kok ngerayain Valentine gitu ya, apa maknanya? Nah, tetapi terkadang momen-momen seperti ini perlu gitu ya, karena mungkin ada pasangan yang sulit gimana ya caranya mengungkapkan I love you gitu ya kepada pasangan kita. Nah, terkadang momen-momen seperti ini bisa membantu gitu ya, karena oh tunggu momennya, sehingga ini bisa mendukung suasana hati kita. Ya, ini berbeda sekali suasananya. Saya juga sangat wow gitu ya, merasakan hal yang luar biasa. Mengingat kembali dasar kita saling mengasihi adalah karena kasih Yesus. Ikut main game ya. Yang baru siapa yang baru? Yang baru hadir ini. Ya, mungkin bisa maju ke depan. Tiga. Ya, kami undang untuk maju ke depan. Ya. Biar kami bisa saling mengenal lebih dalam lagi. Ya. Tiga. Kan ini bulannya bulan Februari ya, bulan penuh kasih, di mana persekutuan kami mengawali ibadah malam hari ini adalah yang pertama di tahun 2023. Ada 3 pasang yang hari ini baru pertama hadir ya. Wow, luar biasa ya. Suatu kehormatan bagi kami Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini ya. Tempat ya. Ditambah 1 pasang lagi. Ya, ini yang untuk pertama kali hadir ya. Yang untuk yang kedua kali hadir ada rasa di sini. Yang Desember hadir. Ya. Oke, siap. Sendirian. Kalau sendirian Masih ke belakang. sama Pak Bejo ya, Pak Bejo sama Bu Anu ya. Oke, Ya, selamat enam datang. ya. Selamat berjumpa kembali. Bisa bergabung dengan kami juga. Mari Pak. Oh, yang maju. Yang kemarin Desember datang. Boleh maju ke depan ya. Ini sama ini 7 cukup ya. 7. Cukup. Cukup. Dibuat cukup aja Pak. Yuk. Sekarang minta yang ibu aja naik, tolong minta naik ke stage, duduk di sebelah sana, duduk di kursi. Game-nya kali ini adalah mengenali pasangan. Ibu-ibunya saja. Ibu-ibunya saja. Ibu-ibunya saja. Nah, mereka Jangan menoleh ke belakang dulu. ya sudah ya. Jadi mereka nanti akan bertukar tempat, tapi Bapak tidak boleh bertukar pasangan Pak, walaupun mereka bertukar tempat ya. Jadi mereka semua jadi saksi. Kalau mereka betul ada hadiah. Satu hadiahnya dari atas, yang kedua kami panitia menyediakan hadiah kecil ya. Silakan. Pak, kalau perlu berdoa Pak. Jangan sampai salah Pak. Duduk ya hatinya, duduk ya. Ya. Ya, cari mata kaki istrinya masing-masing. Kira-kira yang mana? 7, 6, 5. Masih belum ada Lagu lagi. 4. Kayaknya kakinya udah. Ya, geser. 2. Bentar, belum. Ini lagu-lagu. Kok nggak karena istri orang lain ini. Yang jadi prahara.
Pulang dari sini pelanggaran nanti. Satu kaki diperebutkan. Belum sih. Ada satu kaki yang diperebutkan ya? Ya, cincin tepat Iya. waktu. Ya ampun. Iya. Yang ragu-ragu itu yang baru menikah 1 tahun. Satu tahun. Oh ya, ya. Bisa. Saya maklum. Ya, saya maklum. Sudah ya? Kita tes ya, kita tes mana yang 1 tahun, Mari yang kita betul lihat apa yang hasilnya. sudah 20 tahun. Bercanda. Ya, mari kita lihat 30 hasilnya. tahun ya. Ya, ya. Kita lepas ya. Ya, 3, 2, 1, lepas. Sama yang betul. Benar apa Sama yang betul. enggak? Loh. Ini betul. Ini betul. Ini betul. Oh, ini betul. Ini 3 loh, pasang, betul. 4 pasang. Loh, ini malah ngajak sana. Nggak berani lihat. Shalom Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yulia. Saya nyanyi beberapa lagu ya, jadi saya khotbahnya sedikit saja. Mungkin ada beberapa yang belum kenal sama saya, supaya saya tidak dicurigai. Jadi saya mau memperkenalkan diri. Saya Hana Yuliani dari GKI Residen Sudirman Surabaya. Ada tuh yang dari GKI Resud dulunya yang saya kenal. Nah, suami saya pendeta di sana, tetapi saya tidak full time. Kami sama-sama sekolah teologi dulu, gitu ya. Nah, kemudian kami menikah baru 24 tahun. Jadi anak kami yang besar sudah bekerja, ada 2. Muridnya Bu Yuli atau dulu, yang kecil baru semester 4 gitu. Nah, ternyata sepanjang 24 tahun perjalanan pernikahan itu, kalau kira-kira bayangan Bapak Ibu kalau pendeta gitu ya, orang yang sekolah teologi, kira-kira keluarganya gimana? Nyala semua enggak itu? Hah? Nyala apa nyala-nyalain? Nanti kita akan lihat. Kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab siapapun kami, dengan latar belakang apapun kami adanya, kami semua adalah murid di hadapan-Mu. Kami rindu untuk terus belajar dari kebenaran firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami. Tanpa firman Tuhan itu kami mudah sekali tersesat Tuhan. Khususnya sebagai pasangan suami istri, kami seringkali melakukan apa yang kami anggap benar. Kalau firman Tuhan tidak menjadi panduan bagi hidup kami, maka kehidupan pernikahan kami juga akan semakin berat dan mustahil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu tolong karuniakan kerendahan hati supaya malam hari ini kami tidak sekedar mengerti, tapi lebih dari itu kami mau melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kami. Berbicaralah, sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Nah, jadi memang rumus yang nggak baku sebenarnya. Kalau pernikahan di awal-awal itu masih pink semua gitu ya. Lama-lama pink tapi pink muda gitu, alias bulak gitu. Siapa di sini yang mengalami hal seperti itu? Makin menikah lama gitu, kok nggak kenal ya? Kok malah sering gegeran gitu? Siapa yang gitu? Pasti nggak ngaku. Oh, ngaku, iya. Nggak dapat hadiah sih, tapi nggak apa-apa ya. Gegeran ya Pak ya? Siapa yang duluin gegeran? Lo ngaku juga, iya. Jujur, Ibu gimana Bu? Sudah ngaku loh bapaknya, Mayan ya? Ya benar Bu, sering gegeran. Biasanya apa tuh Bu yang paling digegerin, kita kepoin? Yang paling bikin gegeran apa? Rahasia dong. Apa Pak? Boleh nggak yang kira-kira umum apa? Nah, gini kalau kita ngomong saya kadang-kadang terus jawabannya nggak nyambung. Nggak nyambung gitu ya. Nah itu, kalau dulu waktu awal-awal nyambung? Iya, nyambung. Kenapa ya itu ya? Loh, saya seneng loh ibunya langsung plek gitu. Meskipun nampek pipinya, tapi itu tampek kasih sayang itu kayaknya ya Bu ya. Dulu nyambung, sekarang nggak nyambung. Ada orang mengatakan begini loh, pada saat kita itu masih pacaran, ya masih pacaran, kita itu kalau ngomong lirih aja itu krungu, bener ya? Telepon gitu suaranya kecil gitu, klosik krungu. Tapi kalau sudah menikah, buangok buanter, ndak krungu. Loh, kok mantuk semua?
ya? Siapa yang bilang betul barusan? Ibu kok menghayati betulnya? Kenapa Bu? Budi. Ini bukan persoalan fisiknya loh. Tapi ada seorang yang bilang begini, pada saat orang sedang jatuh cinta, itu hatinya duweket. Tapi pada saat hatinya mulai jauh, meskipun tinggal bersama, nah itu seringkali nggak nyambung. Makanya kalau orang pacaran itu tadi ya, saya dulu pernah punya asisten rumah tangga gitu, zaman anak saya masih kecil-kecil itu ya. Kalau malam itu lampunya masih nyala terus kesik, tapi 2 jam gitu loh. Terus saya bilang, kowe ngomong apa toh? Aku nguping sampai deket nggak denger gitu. Terus dia bilang, cuman saya dan dia Bu yang denger gitu, cie gitu ya. Nah, itu sedikit tentang dinamika yang memang terjadi di dalam pernikahan. Kami pun sebagai orang-orang yang sebenarnya, kalau hamba Tuhan, pendeta gitu apa ya, pernikahannya lancar-lancar. Mas ya pendeta, hamba Tuhan ya menungso kan, manusia kan. Kami mengalami itu, kenapa? Karena gini, kalau pada saat kita masih pacaran itu ada banyak aspek itu yang diempet. Ya toh? Pokoknya demi menyenangkan kamu ngempet sakjane nggak srek itu karena itu tadi extraordinary itu ya. Jadi luar biasa gitu. Meskipun kamu bengok gitu ya, buantar gitu. Ih, kamu kalau bengok suaramu merdu loh gitu. Terus nanti kalau misalnya ngomel-ngomel, semakin kamu marah, kamu cantik, itu waktu pacaran. Masih banyak yang diempet karena hatinya bergelora. Pada saat pernikahan itu terjadi, relasi itu semakin jauh, kita itu menampilkan diri kita apa adanya. Dan kita membawa pribadi kita yang berbeda-beda. Jadi jangan percaya kalau orang ngomong gini, semakin banyak perbedaan bagus, koyok tumbuh oleh tutup. Salah gitu. Jaremu, ya toh Bu ya, jaremu enakmu, omdo gitu kan ya. Karena semakin banyak perbedaan, berarti gini, kalau saya berbeda dengan kamu, berarti memang aku punya styleku sendiri, kamu punya stylemu sendiri. Masing-masing sebenarnya menuntut kalau bisa kamu tuh kayak aku. Makanya begitu nggak seperti yang kita harapkan, kita nesu-nesu. Salah seorang dosen saya dulu bilang, semakin kalian pacaran, itu semakin harus banyak yang pada saat kamu pacaran, semakin banyak hal yang diinventarisir, disamakan. Banyak hal yang harus disamakan. Karena itu akan jadi kebiasaanmu kelak. Tumbuh oleh tutup itu hanya teori. Tapi dalam kenyataannya kita butuh kesamaan, benar kan? Misalnya gini, taruh yang paling klasik itu kan misalnya kalau naruh anduk gitu. Kalau suami naruh anduk dilempar, tuing, nempel di sana gitu ya. Si istri naruh anduk lurus gitu. Di depan kamar mandi ada tempat jemuran, taruh harus rapi. Coba kalau prinsip semakin tumbuh oleh tutup bagus. Sopo ngomong, begitu anduk dilempar, nih orang dibilangi kok nggak ngerti-ngerti. Semakin dibilangi nggak ngerti, semakin anduk itu nggak dipindah. Ini persoalan berikutnya bukan soal anduk. Kamu tidak menghargai aku. Pada saat bilang karena kamu tidak menghargai aku, diam-diam tunggu ya. Aku akan cari cara untuk menunjukkan rasanya nggak dihargai itu seperti apa. Nah itu cuma soal anduk. Nah dalam hidup kita kan bukan cuma itu. Nah bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya hari ini kesini ini senang sekali loh. Lihat niat banget itu ya, ada nggak cuma saya sewedi gitu, saya tok yang nggak bawa pasangan gitu. Kan ada yang nggak bawa pasangan, ya tos. Pasangan saya lagi ke Bondowoso. Jadi saya tadi di bawah, Bu Hana mau foto sendiri nggak? Kok kesannya gimana? Sampai Bu Yulia aja gitu, menghibur saya ya. Nah, malam hari ini mari kita akan lihat, saya senang sekali dengan niatan-niatan ini. Saya akan membagi gini, membagi firman Tuhan. Tema kita kan endless love, cinta yang tidak berakhir. Saya punya slide ini, coba ya, perhatikan ada yang bisa nyanyi nggak di slide yang kedua ini?
Silakan slide yang kedua. Ada yang hilang. Oke. Saya tuh tiba-tiba ingat ada satu kakek gitu ya, dalam pernikahan yang sudah lama gitu. Kakek-kakek itu pergi berdua sama istrinya sebenarnya ke mall. Tiba-tiba kakek ini hilang istrinya. Hilang tuh benar-benar bukan cuma terpisah gitu, tapi bahkan dia lupa istrinya yang kayak apa gitu. Saking lamanya menikah gitu. Istriku sing kayak opo ya? Di mall itu kok banyak cewek, tapi yang mana istriku ya? Ayo, caranya gimana? Nanti kita lihat ini ya. Caranya gimana untuk mengenali istrinya? Si kakek itu jalan ke tempat ke depan gitu, ada cewek cantik. Bantuin saya ya, gitu. Bantuin apa Kong? Istri saya hilang. Oh anu ya, diumumkan. Jangan, nggak usah gitu. Terus dia bilang gini, kamu tak rangkul aja ya. Kenapa? Tunggu kamu tak rangkul. Nggak lama kemudian ada perempuan datang nguaplok kakek itu. Nah benar, ini istriku katanya gitu ya. Jadi kaplok yang berguna bagi dia, karena setelah lama menikah itu bahkan istrinya yang dilali itu tadi mending si kile tok. Karena kan dari hati turun dari mata turun ke hati, bukan dari mata turun ke kaki. Enggak apa-apa Pak ya, nanti nggak mengenali enggak apa-apa ya. Itu masih mending kok bapak-bapak cuman nggak tahu kaki istrinya. Ini nggak tahu istrinya, namanya juga lupa gitu. Jadi meluk perempuan cantik terus ada yang ngaplok. Nah ini pasti bojoku. Kadang-kadang kaplokan dari pasangan itu penting untuk menyadarkan kita ya. Nah, tahu lirik lagu ini enggak? Tahu. Ayo, coba nyanyi ya. 1, 2, 3. Di dalam tidur, di dalam doa, kita berjanji. Mirip Bruri. Terus Kita bersama, kita bersatu, bergandeng tangan. ini yang bagian bahayanya. Di alam nyata apa yang terjadi? Stop. Ada apa ini dengan kalimat ini? Kita sudah berdoa, berjanji, bersatu. Waktu diberkati itu menyenangkan. Di alam nyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba berikutnya lihat ini. Membuka pintu, buka jendela bersama-sama. Berikutnya, tapi lihatlah apa yang terjadi. Kita terkadang berbeda. Stop, sampai di sini ada apa dengan keluarga ini? Sudah mulai ada apa? Wah, saya dan Bu namanya siapa sih? Hah? Ya ibu kayaknya ada ungkapan-ungkapan dari ekspresi menjawab itu kayaknya meletup-letup gitu. Tolong setelah ini dibereskan loh ya. Bapaknya senyum, senyum gitu ya, senyum, senyum. Nah berikutnya apa? Ayah ibundaku entah kemana, gitu lagunya ya. Ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Nah berikutnya, menjiwai sekali. Apalah gunanya? Nah yang bagian ini coba yang keras. Engkau begitu, aku begini, sama saja. Sama saja apa? Sama saja apa? Sama-sama jadi masalah, golek masalah, bencekno. Ya, tak kasih kesimpulan itu biar lego Bapak Ibu ya. Saya mewakili perasaan Bapak Ibu. Sedikit banyak kalimat ini mewakili sekali. Tahu nggak judul lagu ini apa? Coba lihat slide berikutnya. Nah, slide berikutnya apa? Nyambung nggak? Nah itu sama dengan yang Bapak Ibu tadi, nggak nyambung. Iya kan? Nah ini adalah gejala umum. Nah mari sekarang kita lihat gini Bapak Ibu.
Ini adalah kenyataan-kenyataan dalam berelasi sebagai keluarga. Nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah merasa, wih, karena kita orang Kristen kita harus ngomong loh ya keluarga kita baik-baik, suci, kudus gitu. Gone orang yang kene, kalau kayak gitu. Itu hanya sebuah fiksi gitu ya, sinetron, ilusi gitu ya. Nggak apa-apa. Karena apa? Justru ketika kita berada di dalam satu ikatan ini, tadi ada lilin yang menyala, ada lilin yang padam. Memang pernikahan itu bukan hasil. Pernikahan itu adalah proses. Proses kemana Bapak Ibu? Proses untuk bertumbuh. Makanya saya menggambarkan seperti ini. Kita bicara soal tumbuhan. Kita bicara soal growing, pertumbuhan di dalam pernikahan. Kita membaca Matius 13. Mari kita buka Matius 13 ayat 3 sampai 8. Pasti tahu ini tentang apa Bapak Ibu? Ya, sebenarnya ada satu full perikop, tapi kita baca bagian-bagian yang bisa langsung mewakili poin-poin yang akan kita bahas. Matius 13 ayat 3 sampai 8. Kita baca berselang-seling supaya nggak rebutan, ya. Yang para suami baca dulu yang ganjil, yang genap itu para istri. Mari saya hitung 1 sampai 3, para suami dulu memulai dari ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam pemahaman pernikahan katanya adalah seorang menabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jangan tanah yang berbatu paja, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun bergerakkan dalam makanannya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sekali lagi jatuh ke tanah kiri, lalu makin besar semakin dulu dan bibirnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita lanjutkan ayat 20 sampai 23, dimulai dulu oleh para istri. Ayat 20, 1, 2, 3. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi dia tidak berakar dan tahan saja. Apabila datang penjelasan atau penganiayaan tentang firman itu, orang itu berserah-serah. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang masih bisa membaca, mau merenungkan dan terlebih melakukan. Nah Bapak Ibu, ayat ini akan jadi patron kita ya. Jadi kan kita sekarang punya satu pemahaman masalah kita sama nih. Ternyata di dalam pernikahan tidak selalu kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ada terang redup, pasang surut tadi. Nah sekarang kita akan menggunakan kebenaran firman Tuhan ini untuk jadi pola kita. Dan ini antara Bapak Ibu sesama Pasutri saja. Nanti akan beberapa hal akan kita praktekkan supaya enggak cuma mendengar tetapi melakukan. Setuju? Setuju loh ya. Kalau enggak setuju saya pulang. Nah yang pertama, supaya kita menyadari bahwa oh iya ya kita ini kok sudah menikah lah, kok buah semangka tapi berdaun sirih, enggak nyambung gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, paling tidak, mari kita lihat di slide berikutnya. Langkah pertama. Nah, di ayat 3 dan 4 itu menarik. Penabur ini mau ngapain? Dia mau keluar dari rumah. Padahal dia tahu loh, resikonya, kalau kita lihat itu ada resiko diambil sama burung, ada yang dihimpit batu, di semak dua belukar dan sebagainya, dihimpit semak belukar di atas batu yang tipis dan sebagainya. Tapi
penabur ini mau keluar untuk menabur. Ini kita akan jadikan kunci. Kalaupun pernikahan kita itu ternyata tidak berjalan baik-baik saja sesuai dengan yang kita inginkan, setidaknya, nah yang bagian putih ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang penting masih ada niat dan usaha untuk memulai atau merenovasi bangunan ketersalingan dalam relasi pasutri. Tidak pernah tidak ada harapan bagi kehidupan keluarga apapun itu masalahnya. Tapi memang harus ada langkah awal. Mengacu kepada firman Tuhan tadi, setiap kita anak-anak Tuhan ini, ayo dalam kondisi yang tidak ideal pun yang penting ada niat untuk mau berusaha. Ada niat untuk berusaha. Dan ini banyak sekali kita bisa lakukan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menangani sendiri, kita itu loh punya komunitas yang banyak, termasuk di sini. Kita bisa ngomong dengan misalnya hamba Tuhan yang Bapak Ibu percayai. Kami berdua kalau sedang mengalami masalah pernikahan, kami nggak boleh merasa kita sama-sama sudah ngerti, ayo kita tangani sendiri, gak iso. Harus ada penengah. Kami sampai hari ini juga butuh orang-orang yang dipakai Tuhan, dilengkapi Tuhan untuk menolong. Nggak usah gengsi intinya. Nggak usah menjadi, kalau gengsi itu kan berarti nggak ada kerendahan hati di sana. Seringkali masalah terjadi itu karena apa sih? Nggak mau merendahkan diri. Coba kita cek. Masalah terbesar manusia itu apa dong Bapak Ibu? Bukan kemiskinan, tapi apa? 4 huruf itu loh. D-O-S-A. Dosa. Masalah terbesar manusia itu dosa, egois, segala macam itu kan cuma hasilnya. Tapi bagaimana cara Allah menyelesaikan dosa itu? Dia turun merendahkan diri. Filipi pasal yang ke-2 dan seterusnya. Dalam keluarga itu sama. Waktu anak saya yang pertama itu SMP, saya pernah merasa nggak sreg gitu, konflik gitu. Wah, ibu sama anak gitu, merasa ini anak kok gini ya, anak isopo ini, lali itu saya ya. Terus sampai kemudian tegang, wah dia lebih ngepro ke papanya. Meskipun ada orang bilang, oh iya anak perempuan itu anak papa, anak laki, anak mama, ya nggak ada kayak gitu, anaknya wong loro itu. Kalau sampai terjadi seperti itu ada yang nggak beres. Saya itu nggak sek gitu, tiap kali itu kesel gitu, saya marah aja sama dia. Sampai anak saya nggak nyaman kalau ngomong sama papanya. Makin dia ngomong sama papanya, saya marah, tersinggung saya. Aku yang melahirkan kamu, bukan papamu. Ya jelas lah ya, saya yang melahirkan. Terus kemudian suami saya bilang, tidak akan pernah berhenti kalau kamu nggak merendahkan diri. Loh, aku mamanya loh. Nanti terus aku merendahkan diri, terus dia ngelama. Ya Allah. Suami saya bilang, berdoalah. Sesuatu yang kamu anggap kamu nggak mampu, minta sama Tuhan. Tuhan kan ngomong gitu, ada satu keywordnya, satu passwordnya, 3 password. Mintalah, carilah, tetaplah. Tuhan nggak bakalan abal-abal, nggak bakalan lupa dengan janji itu. Saya doa, lalu saya ajak anak saya keluar ngobrol gitu. Saya minta maaf, saya mengingat bagaimana saya misalnya memarahi dia dan sebagainya. Dan sejak saat itu saya dengan anak saya sangat dekat, kebalikannya. Kuncinya ada di mana? Merendahkan diri. Di ayat ini mengatakan yang penting masih ada niat. Tidak ada bangunan keluarga yang sempurna. Rumah aja secara berkala berapa tahun harus direnovasi kok. Bangunan suami istri juga begitu. Ayo sekarang mulai ke pasangan masing-masing, jangan ketukar. Pasangannya sendiri bilang gini, yang penting kalau ada apa-apa kita benahi ya gitu. Ayo ngomong, saya lihat dari sini yang mana yang paling mesra. Loh, sama pasangannya sendiri loh, dan pasangannya yang lain. Pak Daniel nggak keliru toh? Nah, sekarang saya masih lihat ngomongnya itu kayak orang ngapalin Pancasila itu loh, formal banget. Mbok sing mesra ngomong di kupingnya pasangannya sekali lagi. Yang ngomong yang mesra. Nah, Bu, saya seneng loh, mesti kayak gini difoto, diabadikan ini kayak gini-gini nih. Harus ada dokumentasi Bu, diulang. Yang kayak gini difotoin nanti dipasang di situ. Wah, nah itu tuh Pak, difotoin Pak.
Dipoto Bu, laki-laki Bu. Nah, itu lo mantuk-mantuk ya Pak. Belanjaku tambah no. Yang gini-gini Bu Yulia harus ready motret nanti ya, itu kalau dipasang jadi semacam monumen. Walah lek pas tukaran yuk kita dulu lek mesra api loh gitu. Terus kita ingat ini lagi ya. Yang pertama deal. Oke, sekarang kita lagi lihat berikutnya. Kita melihat ayat 5 dan 6. Di dalam ayat 5 dan 6 tadi dikatakan di sana apa? Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya dan benih itu akhirnya memang tumbuh. Tapi karena tanahnya tipis, begitu matahari terbit kemudian layu. Hubungan pasutri itu juga bisa seperti itu loh. Tetapi yang penting yang kedua, bagian ini kita lihat penabur itu tetap mau menabur. Dan yang terpenting untuk mengantisipasinya apa? Supaya tidak tumbuh tanaman yang cepat layu, yaitu sepakat untuk menyingkirkan batu-batu penghalang komunikasi. Biasanya yang tipis di dalam relasi pasutri itu adalah kepeduliannya. Menganggap ya wis lah, nggak menganggap bahwa pasangan itu sepenting dulu. Padahal bukan berarti cintanya berubah, enggak. Tetapi itu bukan sesuatu yang disadari untuk ditumbuhkan gitu. Nah, sehingga di poin yang kedua ini, apa yang perlu kita lakukan sebagai sebagai pasangan suami istri? Yang putih mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menambahkan apa yang kurang dalam hal kepedulian. Setuju dengan kalimat ini? Yang setuju angkat tangan. Yang nggak setuju angkat kaki. Yang setuju angkat tangan. Setuju ya? Nah, sekarang PR-nya saling ngomong ke pasangannya. Sebenarnya pengen dipedulikan apa sih? Jok tukaran. Ayo sekarang ngomong. Saya pengen lihat. Sebenarnya ini bukan untuk saya loh ya, tapi untuk pasangan sendiri. Sebenarnya aku tuh kadang merasa sebel sama kamu itu kalau nggak diperhatikan apa sih? Ngomongnya sama pasangannya, nggak usah sama saya. Kan saya bukan istrinya. Nah, setelah itu diomongin misalnya gini, nah iya toh, aku ini paling sebel loh. Kamu itu nek tak bikinin teh, nggak segera diminum, sampai adem, ternyata keluar malah nongkrong ning warung kono. Loh, betul toh pengalaman ya. Kamu tadi japri saya ya. Nah, sekarang diungkapkan itu. Hal-hal apa yang sepertinya sederhana, satu aja ya, tapi nanti di rumah dilanjutkan, cari apa sih yang kurang, yang akhirnya menjadi apa ya, hal-hal tipis yang mengganggu gitu loh pernikahan kita. Ayo silakan, saya berikan kesempatan ngomong 2 jam, silakan. Kurang 2 jam. Ayo saya berikan kesempatan, silakan masing-masing. Kalau nggak merasa seperti itu ya nggak usah diada-adain, malah tukaran nanti pulang dari sini. Yang merasa saja. Saya melihat yang paling semangat tuh yang merah-merah ini. Heran kok ya pas gitu ya, saya harus janjian toh Pak tadi pakai baju merah. Serasi Bu, kemana-mana bajunya serasi. Iya betul. Tepuk tangan. Itu poin yang pertama, yang penting gitu. Pak Daniel sama istrinya juga serasi. Kadang-kadang pergi itu pakai seragam SMA. Biar muda terus ya. Sudah? Nah, poin yang kedua, ini memang saya sampaikan di sini secara umum, tapi ini tolong benar-benar dilakukan. Karena firman Tuhan mengatakan pada saat tanah itu tipis, tanaman itu tumbuh enggak? Kalau kepedulian kita semakin menipis ya diomongin. Jangan menunggu ngerti ya dewe, enggak bakalan ngerti kan pasangan kita bukan seorang ahli dukun. Dia nggak punya ilmu kebatinan, ya toh? Jadi harus disampaikan. Saya sama suami saya itu banyak menggarap ini karena beda banget dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda. Saya keluarga yang sangat hangat, yang gampang memperhatikan, suami saya lebih diem gitu kan. Gak bisa, di awal itu saya bilang, yus ngerti dewe atau mestinya. Kalau perempuan tuh mesti gitu, ngerti ya dewe. Lah suaminya bilang, lah ya aku ngerti,
Tuhan gitu kan. Jadi saya harus ngomong gitu ya. Yang kedua deal ya. Ya, saya enggak mau lama-lama. Sekarang langkah yang ketiga, coba lihat ayat 7. Sebagian lagi jatuh di mana? Semak duri. Mari kita lihat kira-kira ini bicara apa ya kalau dalam hubungan suami istri itu. Nah, semak duri itu sebenarnya di bagian bawah itu saya tuliskan tentang apa tuh? Berbagai macam ketakutan, kekhawatiran. Kita lihat penjelasannya di ayat-ayat berikutnya tadi yang kita baca bagian kedua ya, ayat 20 sampai 23. Ada ketakutan, kekhawatiran, merendahkan diri untuk sepakat mencabut semak duri itu. Perasaan-perasaan negatif yang gampang menghimpit. Seringkali kita itu main perasaan kita negatif, itu yang kita anggap sebagai kebenaran. Kita sensitif, kita apa dikit tersinggung, kita apa dikit merasa enggak puas. Kadang kekhawatiran kita itu lebih besar sehingga ketika kita khawatir kita bawa dalam relasi suami istri yang ada apa? Ngomel-ngomel. Hal seperti itu harus dilatih loh Bapak Ibu. Kita orang Kristen meskipun tahu jangan khawatir, kita berserah kepada Tuhan. Berapa persen sih kita lakukan itu? Lebih banyak kita tangani sendiri baru nek wis mentok, wis kejedot, Tuhan tolong aku. Kalau saya jadi Tuhan kapok kapan gitu. Gak dari awal nyerahkan. Tahu nggak Bapak Ibu, semakin kita diizinkan mengalami kekhawatiran, semakin kita diizinkan mengalami hal yang tidak baik. Sebenarnya itu cara Tuhan untuk kita dekat kepadanya. Dekatnya bukan cuma seorang diri sekarang, tapi dengan pasangan. Semakin kita bergandengan tangan untuk mendekat kepada Tuhan, hubungan kita juga semakin dekat. Tahu-tahu yang segitiga itu? Jadi kalau segitiga kan ini Tuhan, ini kita, suami, istri. Kalau suami makin dekat sama Tuhan, kan ngerucut gini, istri dekat sama Tuhan, suami sama istri makin dekat nggak? Dekat. Tapi kalau makin jauh sama Tuhan, ini makin jauh sama Tuhan, makin jauh juga suami istri. Dan itu yang harus kita praktekkan. Nah sekarang PR-nya lagi, sampaikan kepada pasangan masing-masing perasaan negatif apa yang sedang Bapak Ibu rasakan. Sampaikan, ngomong aja, nggak usah diungkapkan lewat ekspresi terus mukul gitu ya. Monggo silahkan. Ini memang saya bikin gitu acaranya, harus ngomong dengan pasangannya. Gue apa pasangannya digowo. Ayo, nggak biasa kan, harus dibiasakan. Ayo Kak Nancy udah ngomong. Oh positif ini, emosinya guyu toh. Ada? Dalam hati, iya. Nggak apa-apa, tapi ngerti ya poin yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini harus dipraktekkan. Percayalah, saya sama suami saya juga melakukan ini. Kepada anak-anak juga begitu. Jadi membiasakan diri kalau sudah mulai, kok aku kudu nesu ya. Jangan kemudian, pokoknya aku nesu, orang lain suruh menikmati nesune kita. Jangan, itu kebiasaan yang nggak baik. Kalau kita mulai marah, kita harus diem, mengenali diri. Ada apa ini? Emosi apa yang sedang muncul, karena apa? Nanti baru kalau kita tahu, oh karena tadi aku sebel sama suamiku, aku jengkel sama istriku. Kalau masih ada suasana negatif, jangan dibahas, diam dulu. Minta Roh Kudus tolong tenangkan. Tapi setelah itu kita bisa ngomong nggak kita ngobrolin ini, yang diomongin tentang emosi negatif. Pasangan nggak boleh gini, apa meneh? Jangan gitu. Karena kita sedang mempraktekkan ini, ya toh? Jadi karena kita sedang mempraktekkan ini, kita ngomong. Dan biasakan kalau ngomong dengan pasangan itu jangan kamu. Gak seneng loh orang itu digitukan. Lebih baik belajar begini, aku ini merasa jengkel. Aku kok merasa ya, kamu itu sudah tak bilangi. Kalau mandi itu yang bersih, tak delok mlebu piuk metu. Misalnya, loh, itu kan perasaan kita. Kita ya jangan keburu marah. Saya tuh selalu ngomong gini, kalau ada orang berperilaku apa, jangan langsung itu yang kita respon. Kita lihat behind the scene-nya. Kok kayak gitu loh, siapa tahu suaminya toh Pak.
kamu itu loh lek mandi cek cowok pete bebek aja sik luwes suwi misalnya. Nah, suaminya bilang, aku ini justru mah adusku cepet ki ngengei kowe. soalnya kamu nek mandi itu lama misalnya. Nah, sedangkan ini biaya air ini melonjak loh mah gara-gara kamu sering mandi lama-lama. Loh, kalau itu dikomunikasikan mesti nggak nesu karena apa? Sebenarnya saya yakin kok pasangan suami istri itu selalu memikirkan yang terbaik, tapi tidak terbiasa mengkomunikasikan gitu loh. Ya, ini dipraktekkan ya nanti ya. Kalau pengen marah jangan langsung ditokne duer. Karena apa? Kemarahan yang sudah terlontar itu nggak pernah bisa balik. Itu terlanjur melukai. Dan kalau orang sudah terlukai itu sangat berat untuk membangun relasi. Lebih baik berdiam, tahan, dicari opo atau aku kayak gini nih opo. Bukan cuma kepada pasangan, kepada anak, kepada orang lain juga. Jelas sampai di sini? Sekarang lihat kanan kiri, ambekan. Soalnya tinggal 1 poin. Poin yang keempat, langkah keempat itu ayat 8. Nah, ini ada PR nanti ya. Ayat 8 bunyinya apa Bapak Ibu? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik sekarang. Nah, kita punya PR sebagai pasutri, bersemangat dalam upaya menggemburkan tanah. Anggap kita itu tanah, kita harus saling menggemburkan. Saling menyuburkan boleh, mangan, kuliner gitu ya. Yang penting budgetnya cukup. Nah, saling menggemburkan ini berbicara soal 5 dalam 1. Nah, ini tentang bahasa kasih. Bapak Ibu pernah dengar bahasa kasih? Bahasa kasih itu dicetuskan oleh seorang yang bernama Gary Chapman. Dia mengungkapkan ada 5 bahasa kasih. Apa yang pertama? Kata-kata yang menguatkan. Nah, di dalam kata-kata yang menguatkan ini bukan sekedar kita ngomong untuk menguatkan. Dalam setiap komunikasi kita harus ingat, iya ya, kata-kata yang menguatkan itu aku memberi semangat dibandingkan aku mencela. Aku menghargai dibandingkan aku mencaci maki. Meskipun masakan kita, istri kita itu asin, kita tetap bisa ngomong asin, jangan kemudian masakmu jen, oh enak Chef Junai kalah, iku jenenge ngapusi. Jarene, wih kayak masakannya Chef Juna, tenang Bu, kowe nek dodolan ini pasti ora laku. Jangan gitu. Jadi ya tetap kita ngomong, tapi bukan untuk menghancurkan. Misalnya gini, gimana? Lek ditanya baru dijawab. Gimana? Nggak usah bilang muasin ini gitu. Lu ngomongnya cuma 1 kata muasin, tapi dengan tekanan itu ya majlek loh itu ya. Jadi cara ngomongnya itu iya ya. Kalau suami saya dulu gini, masakannya piye? Anu ya, mungkin ini apa nih, tahu ya? Mungkin tahunya sudah asin ya dari penjualnya ya. Gitu. Apa kasinan ya? Kan ada memang di Jawa Barat itu waktu kami masih tinggal di Bogor itu memang tahunya asin. Saya nggak ngerti waktu di sana itu tak bumboni kok asin. Memang waktu itu saya belum menikah, maksudnya karena pengen rabi gitu ya. Kok asin gitu. Baru saya diberitahu sama mereka, loh memang kalau tahu di sini ini sudah asin jangan dibumbui. Oh alah. Nah waktu sudah pindah ke Surabaya saya masak kasinan. Suami saya bilang gini, anu ya tahunya mungkin ya asin ya di sini ya. Saya langsung tahu arahnya kakean gareme. Saya bilang enggak lah, tapi kan ada ya yang kayak gitu. Iya itu di Bogor, oke aku ngerti, tapi terima kasih ya. Kamu nggak mencela dan tetap mau makan. Kata suami saya, aku iki prei racun no, katanya. Kok kayak iya apa gelem katanya gitu ya. Nah kalimat-kalimat itu termasuk kata-kata yang menguatkan itu bukan cuma kata-kata, tapi telinga yang mau mendengar. Paling sulit dibandingkan ngomong. Itu lebih gampang ngomong dibandingkan mendengar. Tapi kalau pasangan kita ngomong, selesaikan dulu omongannya, jangan di-cut. Maksudmu apa toh? Setelah itu diulang. Oh jadi gini ya. Saya belajar Bapak Ibu ini, tidak mudah. Lalu yang kedua apa? S itu apa? Sentuhan. Nah coba Bapak Ibu nyentuh pasangannya. Yo, masalahnya terlentar Bu. Mau jeneng akur tenan no. Dilus-lus gitu ya. Adem rasanya saya ya. Nah, sentuhan ini bukan sekedar pokoknya menyentuh di
dipeluk. Kadang ada pasangan yang lagi tukaran dipeluk malah lapo iki gitu. Malah nesu gitu. Tapi kadang bahasa tubuh kita, ketika pasangan kita marah ya kemudian jangan ditinggal ngalih. Kita diam, kita lihat, kita ada empati di situ, didengerin, diperhatikan. Kalau dia kelihatan marah, kita perlihatkan empati kita. Nah itu tuh harus muncul kepada anak-anak kita juga. Jadi ini akan menolong pasangan kita ataupun keluarga kita. Kalau konteks di sini pasangan, dia lebih tenang. Kalau orang sudah tenang itu lebih gampang menyampaikan sesuatu, gitu ya. Tapi ditanyakan juga ada pasangan yang aku tuh seneng nek dipeluk gitu, seneng nek digandeng gitu loh. Saya juga seneng kalau digandeng suami saya gitu kan. Kadang-kadang kalau di mall gitu saya kalau digandeng nggak seneng saya, karena dong dijak mulai. Ben ora njaluk apa-apa. Digandeng, ya tak mesra tiba ben ora roh kanan kiri ndang mulai. Makanya tergantung ya. Nah, kemudian ada P. P itu pelayanan. Pelayanan itu nggak harus kemudian di depannya suami atau istri nyanyi misalnya gitu. Khotbah di depannya, bukan. Pelayanan itu berarti kita itu memberikan sesuatu, mendahulukan pasangan kita. Itu hal yang sederhana ya. Ibu saya tuh selalu ngajarin kalau di rumah, saya sebagai perempuan itu kalau ngapa-ngapain itu mesti mendahulukan suami dulu gitu. Nah anak-anak itu begitu sampai sekarang. Mereka makan apapun tuh, papa mama sudah ya dek tadi. Adiknya juga itu, kak papa sama mama gitu. Kenapa? Karena kalau kita pengen dilayani, sebenarnya kita yang harus melayani dulu. Ibu saya tuh kalau saat kami pulang, gak pernah nanya ke saya, pengen dimasakin apa? Kan ditanya mesti mantunya. Ijumu pengen apa? Pengen ini, pagi tuh udah belanja. Kok aku tidak pernah ditanya? Belakangan saya tahu. Ibu saya bilang, kalau aku memperlakukan mantuku dengan baik, mantuku akan memperlakukan anakku dengan baik. Itu adalah prinsip bahwa kalau kamu ingin dilayani, mulailah melayani. Jangan merasa, aku lanang kok. Lah apa gantian, gaya daster, gitu kan? Ya memang kamu lanang, kamu perempuan. Emang apa bedanya? Di dalam Tuhan, pelayanan kasih itu dilakukan oleh orang Kristen, bukan ada gender laki atau perempuan. Yang penting kita lebih dulu melayani, ya, memperhatikan. Kemudian waktu. Wah, ini waktu ini sekarang musuhnya banyak karena orang wis ketemu pasangannya, wis ketemu sedino. Begitu ketemu deg-degan ini, tapi ada penghalang di antara kita. Loh, kok banter men? Apakah ini salah? Enggak. Handphone segala macam itu kan cuma alat yang semuanya itu netral, tergantung sikap kita. Jadi berikan waktu. Memberikan waktu itu berarti aku sebenarnya punya keinginan-keinginan lain, tapi demi kamu, keinginan ini aku letakkan di urutan kesekian setelah kamu tidak butuh lagi. Kalau kamu masih butuh aku, bahkan aku rela membuang ini. Quality time. Membiasakan itu. Jadi hal kecil saya itu sampai sekarang di rumah itu mesti kalau pagi itu waktu yang dilakukan begitu bangun tidur ya, semua itu saling menyapa kok. Anak saya begitu turun, good morning pak, good morning ma. Saya begitu, bangun gitu mau masak, saya marani suami saya dulu, pagi pak. Suami saya juga gitu, pagi ma. Kelihatannya opo sih kayak gitu. Sebenarnya ketika itu kita lakukan, begitu bangun, kita mencari siapa sih yang terpenting dalam hidupku. Nomor satu memang Tuhan, kan kita bangun doa ya. Tapi pasanganku, anakku terpenting. Ya toh, bapak ibu dulu milih pasangan bapak ibu ini adalah yang paling ganteng, yang paling cantik di antara miliaran penduduk dunia. Bener nggak? Ayo sekarang ngomong, kamu yang paling ganteng, kamu yang paling cantik. Ayo, Buran. Ayo toh, ayo toh, ngomong. Ya, gitu ya. Berikutnya adalah terakhir, itu apa? Hadiah. Siapa di sini yang nggak suka hadiah? Oh suka. Nah tapi hadiah ini nggak harus benda loh ya. Tapi bagaimana kita memprioritaskan, mikirin pokoknya.
pasangan kita sukanya apa, kita pikirin misalnya ulang tahun bukan soal hadiahnya. Soal hadiahnya nanti lonjak nanti, lah aku lonjakin mobil, lah iso nyetir orang misalnya gitu ya. Nah bukan itu, bukan bendanya, tetapi pada saat kita memberikan sesuatu itu pasangan kita tahu bahwa untuk memperoleh ini aku yang dipikirin sama dia, gitu. Jadi misalnya kalau saya sama suami saya gitu ya, suami saya itu kalau ulang tahun itu kue tarnya itu duren. Saya mikirin itu kan setahun sekali ulang tahunnya kan ya. Saya mikirin tiap tahun itu saya harus bikin sesuatu yang beda. Hadiahnya tetap duren. Jadi kue tarnya ya percuma gitu kok nih kue tar gak dimakan ya duren aja setahun sekali nabung kan enggak apa-apa toh ya, mahal apa nabung gitu. Terus nanti saya pasti bikin yang beda-beda. Gitu. Pernah saya belikan banyak itu saya taruh di meja, dia datang saya videoin, wow matanya berbinar-binar. Tapi nggak pernah sama. Yang kemarin waktu ulang tahun saya belikan bingung saya, hujan terus tak bawa turun lupa tak taruh di mobil. Moga-moga nggak ketahuan, lawang duren kok nggak ketahuan gimana. Begitu dia masuk langsung gini, kok mambu duren? Saya bilang, ojo ngono, pura-pura orang mambu. Saya bilang gitu. Oh iya, nggak mambu katanya gitu ya. Terus ini nanti mau tak kasih jam berapa ngasihnya? Jam 12. Loh, ini sudah jam 12, setengah 12 malam. Pura-pura tidur, saya gitu. Suami saya beneran pura-pura tidur gitu. Nanti tak bangunin terus pura-pura kaget loh ya. Iya gitu. Jadi jam 12 itu saya bawa durennya, saya kasih lilin di atasnya, saya nyalain, terus saya nyanyi dewe saya. Terus suami saya tiba-tiba, kaget, apa ini gitu. Padahal harus mambu kayak mau ya. Ayo tiup gitu. Itu aja membahagiakan sekali, bukan soal durennya. Tapi dia tahu bahwa saya memperlakukan dengan khusus. Kalau kepada orang lain kita bisa senyum, monggo senyum gitu ya. Jangan sampai kepada pasangan malah sebaliknya. Kalau kita bisa berlaku baik kepada orang lain, pasangan kita, keluarga kita jauh lebih baik. Karena mereka yang ditempatkan Tuhan di antara kita dan mereka adalah orang-orang yang extraordinary, luar biasa. Bilang sama pasangannya, kamu luar biasa. Jangan bilang kamu ular berbisa. Awas ya kalau ngomong gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir. Di atas semuanya Bapak Ibu, tadi ada usaha-usaha yang harus kita lakukan. Tapi usaha kita semuanya menjadi sia-sia kalau bukan Tuhan yang menjadi tuan bagi rumah tangga kita. Sehingga di akhir itu saya tuliskan bahwa endless love itu adalah berada di dalam pertolongan Kristus yang selalu hadir di tengah-tengah krisis. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 4 sebagai penutup. Yohanes 15 ayat 4. Ini kuncinya. Usaha dari kita harus, tetapi yang terpenting adalah ini. Yohanes 15 ayat 4. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dalam bahasa Inggrisnya, remain in me as I also remain in you. Seperti aku tinggal di dalam kamu. Saya ingin melihat lilin ini. Ada begitu banyak gambaran yang tadi disampaikan oleh Bu Yulia. Lilin ini bisa redup. Nah ini, ada yang miring-miring banget barang ya. Kehidupan kita tidak sempurna. Selama ini mungkin bisa padam, tapi satu yang tidak boleh padam, yaitu lilin yang paling tengah ini. Ini adalah gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri, kita nyanyi lagu Mengasihi lebih sungguh. Setelah itu sambil menyanyi, silahkan menggandeng atau memeluk atau merangkul pasangannya. Kita nyanyi dengan segenap hati, dengan lembut,
menyanyikan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu silakan peluk dan gandeng pasangannya masing-masing. Nadanya bisa diturunkan sedikit, kita mengambil posisi sekali lagi peluk pasangan kita masing-masing. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Katakan dengan penuh keyakinan, Tuhan lebih dulu mengasihi. Berikan kesempatan semua pasutri menyanyikan lagu ini. Musik akan mengalun dengan lembut, dengan suara yang kecil. Bapak Ibu sambil memeluk pasangan masing-masing, katakan kepada Tuhan di dalam hati Bapak Ibu. Katakan, Tuhan terima kasih untuk pribadi yang sangat istimewa yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Katakan dengan kesungguhan hati Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Pasangan yang ada di sebelahnya Bapak Ibu, itu adalah dari Tuhan. Dia yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan karena kita mengucapkan terima kasih, katakan juga kepada Tuhan, karena Dia istimewa Tuhan, maka tolonglah saya untuk mengasihi Dia apapun keadaannya. Katakan dengan kesungguhan hati di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Nyatakan terima kasih dan tekad untuk mengasihi itu di hadapan Tuhan. Sekarang masih memeluk erat pasangan saudara. Katakan kepada Tuhan, jika saudara pernah dan mengingat hal-hal apa yang sudah melukai pasangan Bapak Ibu, katakan kepada Tuhan. Tuhan yang tinggal di dalam kita, dan kalau kita mau tinggal di dalam Dia, maka keluarga kita, relasi kita dengan pasangan kita akan terus diperbarui. Kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami bukan saja damai sejahtera, tetapi kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati sekitar kita. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan, jika Bapak Ibu pernah melukai atau mungkin sedang melukai pasangan kita saat ini. Peluklah pasangan saudara.
Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak sempurna. Karena itu sempurnakan saya di dalam Engkau. Saya mau Tuhan memperbaiki diri saya. Bapak Ibu, ingatlah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Seberapapun kita pernah berbuat dosa, Tuhan tidak pernah menutup pintu untuk mengampuni. Karena itu bersikap jujur di hadapan Tuhan adalah solusi terbaik ketika kita sudah atau sedang melukai pasangan kita. Dan berikutnya sekarang, katakan kepada Tuhan kalau Bapak Ibu merasa terluka oleh pasangan kita. Katakan, Tuhan, aku terluka karena pasanganku sudah melakukan ini, itu. Sampaikan kepada Tuhan sambil bilang, Tuhan, karuniakanlah kepada saya hati yang mau mengampuni. Pengampunan adalah obat yang paling mujarab untuk semua dosa dan kesalahan. Dan kita tidak bisa memilikinya sendiri. Hanya ketika kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Mari kita mohon supaya Tuhan menolong kita untuk dapat mengampuni. Kita nyanyikan mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Musik saja mengalun. Bapak Ibu, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan, di hadapan-Mu saat ini berdiri pasutri-pasutri yang sungguh mencintai Engkau dan Engkau cintai. Engkau mengetahui satu demi satu pergumulan mereka, Tuhan. Dan di atas semua pergumulan yang mereka alami, mereka itu seperti penabur yang mau keluar untuk menaburkan benih. Mereka adalah orang-orang yang mau berusaha, mau berjuang, mau bertekad untuk terus membangun keluarga mereka. Maka di hadapan-Mu Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang mempersatukan mereka di dalam ikatan pernikahan dan keluarga. Tolong Tuhan, apapun yang terjadi di dalam keluarga mereka masing-masing, satukanlah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka, tumpahkanlah tangan-Mu atas mereka, sehingga mereka tetap erat bersatu, berjalan untuk memenuhi kehendak Tuhan, sambil terus mengingat bahwa siapapun pasangan yang ada di samping mereka saat ini adalah yang terbaik, yang harus dicintai, dihargai sampai seumur hidup mereka. Kiranya Engkau memulihkan kami, Engkau memberkati kami, karena kami juga bertekad untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Kita nyanyikan lagu bersama-sama, memberkati, memberkati. Memberkati, memberkati lebih sungguh. Memberkati, memberkati lebih sungguh. Tuhan lebih dulu memberkati.
Tuhan ini. You are the answer when I pray. Jadi ketika kita berdoa, meminta Tuhan memberikan pasangan kepada kita, Tuhan dengar doa kita. Dia berikan pasangan ini kepada kita. All I want is to hold you forever. And it is you more every day. Jadi setiap hari ada keinginan untuk kita saling bergandengan tangan atau memegang pasangan kita setiap hari. And I'm thankful every day for the gift. Setiap hari saya bersyukur untuk pemberian Tuhan ini. Ketika pasangan kita tidur, ya kita berusaha atau ada keinginan kita untuk selalu menjaga.